taharah menurut pembagian najisnya. 1. Najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasitah. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. 3. Najis berat atau najis mughalladah. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau qat'i, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satu dengan tanah atau batu. Cukup sampai sini penjelasan saya tentang taharah ini. Cukup singkat, tapi semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu niat mandi wajib. Setelah haid, niat mandi wajib setelah haid adalah sebagai berikut. Nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari binal haidil fardalillahi ta'ala. Artinya yaitu aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar disebabkan haid karena Allah Ta'ala. Tata cara mandi wajib setelah haid yaitu sebagai berikut. Pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membaca niat mandi wajib. Mencuci kedua tangan sebanyak 2 atau 3 kali. Selanjutnya, mengguyur seluruh tangan kiri dengan tangan kanan. Mencuci kemaluan dan bagian lain dengan tangan kiri. Selanjutnya, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan sabun. Selanjutnya yaitu berwudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Menyiramkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Mengguyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut atau kulit kepala dengan menggosok sambil mengguyurkan air ke seluruh badan. Dimulai dari sisi kanan lalu ke sisi kiri. Baiklah, selanjutnya yaitu tata cara berwudu. Tata cara berwudu. 1. Niat wudu, yaitu nawaitu wudu al-rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. 2. Membaca basmalah setelah membaca niat dengan kesungguhan hati. Kemudian bacalah basmalah. Membaca basmalah ini dilakukan sambil mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Namun bila lupa untuk membaca basmalah, wudu yang kamu lakukan tetap sah. Yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali atau memutar air dalam mulut dan mengeluarkannya serta membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan yang ada pada gigi. Yang keempat, mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalamnya. Dan disunahkan pula mencuci lubang hidung dengan cara menghirup air dalam sekali hirup serta mengeluarkannya dengan memencet hidung. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima, mencuci muka 3 kali. Mencuci muka 3 kali pada saat berwudu sebaiknya dilakukan melalui ujung kepala, tumbuhnya rambut hingga bawah dagu, serta membersihkan
dari telinga kanan ke telinga kiri. Yang keenam, mencuci kedua belah tangan hingga siku. Setelah mencuci muka, cucilah kedua belah tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Sebaiknya dilakukan dengan mendahulukan anggota bagian kanan. Membasahi tangan hingga siku pun sudah tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 6 sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mengusap kepala. Dari depan hingga ke bagian belakang kepala sebanyak 1 kali. Ke-8, bersihkan kedua telinga setelah mengusap kepala. Dilanjutkan dengan membersihkan kedua telinga tanpa perlu mengambil air baru. Membersihkan telinga dalam tata cara berwudu ini dilakukan dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari mengusapkan kedua daun telinga. Hal ini dilakukan secara bersamaan antar telinga kanan dan telinga kiri. Yang ke-9, mencuci kedua kaki hingga atas mata kaki. Yang ke-10, membaca doa wudu. Setelah selesai rangkaian wudu yang benar, disunahkan untuk membaca doa selepas wudu. Dan saat membacakannya, doa wudu, sebaiknya berdoa dengan menghadap kiblat dan mengangkat 2 tangan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang saleh. Yaitu tata cara tayamum. 1. Siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasakan bersih. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari kedua telapak tangan dirapatkan. Yang ketiga, dalam keadaan tangan masih letakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan niat seperti berikut ini. Nawaitu tayammuma li istibahati as-sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Niat di atas apabila ingin mengerjakan sholat lain. Jika ingin melakukan ibadah lain seperti membaca Al-Quran atau lainnya, maka niatnya diganti sesuai dengan tujuan bersuci. Yang keempat, kemudian telapak tangan pada seluruh wajah. Berbeda dengan wudu, dalam tayamum tidak diharuskan untuk mengusap debu pada bagian yang di bawah rambut atau bulu wajah.
baik yang tipis maupun yang tebal. Dianjurkan untuk berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah, dan itu cukup dengan 1 kali menyentuh debu, sebab pada dasarnya lebar wajah tidak melebihi lebar 2 telapak tangan, sehingga meratakan debu di wajah cukup mengandalkan dugaan yang kuat. Yang kelima, selanjutnya bagian tangan. Sementara lepaskan cincin bila ada di jari dan letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari tangan direnggangkan, lalu tengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Rapatkan jari-jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri, atau telunjuk kanan bertemu dengan telunjuk kiri. Yang keenam, telapak tangan kiri mengusap lengan tangan kanan. Kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan yang lain. Dan telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali dengan jempol jari, mengusapkan jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri tadi. 7. Pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jarinya. Yang ke-8, setelah tayamum, dianjurkan juga oleh sebagian ulama untuk membaca doa bersuci seperti halnya doa berikut ini. Doa setelah tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika shalihina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada suku baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau ya Allah dengan kebaikanmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikanmu aku memohon ampunan dan bertaubat padamu. Amin. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.